Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saleh, stambuk K421202134, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, angkatan 2020, kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan jasmani, mengenai strategi pembelajaran Penjaskes. Baik, kita akan masuk ke yang pertama. Ada strategi pembelajaran Penjas, di mana strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sarana tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana kegiatan berupa langkah-langkah dalam pembelajaran serta pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan. Yang berikut ada prinsip-prinsip proses pembelajaran Penjas, yang mana prinsip dan konsep menjelaskan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut ada manfaat perencanaan pembelajaran Penjas, yang mana poin pertama sebagai pedoman kegiatan pembelajaran, yang kedua mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, yang ketiga sebagai alat ukur, yang keempat dasar pengembangan keterampilan, yang kelima memiliki persiapan sebelum mengajar, yang keenam menghemat waktu dan tenaga, yang ketujuh pola pembelajaran tertata, yang kedelapan ada mempermudah evaluasi diri. Yang berikut ada yang kesembilan memberikan gambar pembelajaran. Yang berikut ada bentuk-bentuk perencanaan dalam pembelajaran Penjas. Dalam suatu proses pembelajaran perlu ditetapkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang sudah matang agar tercapai suatu hasil belajar yang optimal terhadap peserta didik. Perencanaan merupakan tetapan sesuatu tujuan, memiliki kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengoleksikan sumber-sumber pada setiap kegiatan, terutama tujuan dalam bidang keolahragaan dan pendidikan jasmani terhadap peserta didik dalam meningkatkan kualitas fisik, mental, spiritual, dan pengetahuan mengenai bidang tersebut. Berikut ada macam-macam strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi discovering learning, di mana menyiapkan pembelajaran. Yang berikut ada strategi inquiry learning, bisa disebut dengan menyediakan pembelajaran. Yang ketiga itu ada strategi problem based learning, yang mana pembelajaran ini berbasis masalah. Jadi yang berikut strategi project based learning, yang mana pembelajaran berbasis proyek. Yang berikut ada hakikat guru. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan utama, karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Yang berikut ada kedudukan, hak, dan kewajiban guru. Di sini akan terbagi dua. Yang pertama, kedudukan guru. Kedudukan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikut ada hak guru, yang mana yang poin pertama yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jasmani, kesehatan, kesetaraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi
dan penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja. Yang berikut ada memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Berikut ada peran guru dalam pembelajaran penjas, yang mana di sini menyiapkan diri dalam hal fisik dan mental. Yang kedua, menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan GBPP dan membuat suatu pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan alat perkakas dan fasilitas agar terhindar dari bahaya atau kecelakaan. Yang keempat, ada mengatur formasi siswa sesuai dengan tujuan materi, sarana dan prasarana, metode dan jumlah siswa. Yang kelima, mengoreksi siswa secara individual dan klasifikasi, mengevaluasi secara formatif. Yang berikut ada kreativitas guru penjas. Yang pertama, ada kedisiplinan, kedua semangat, keberanian, profesional, tanggung jawab, kejujuran, kebersamaan, komitmen, dan keteladanan dan terakhir kreativitas. Yang kedua, kompetensi guru dalam penjas. Di sini ada terbagi 4. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi kepribadian. Yang berikut kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Nah, di sini yang mungkin sering kita alami bersama. Yang pertama, tidak mengganggu manajemen kelas. Yang kedua, tidak rutin berkomunikasi dengan orang tua. Yang ketiga, tidak mempersiapkan bahan ajar dengan baik. Yang keempat, tidak menggunakan metode penilaian yang tepat. Yang kelima, tidak mengenal murid secara personal. Yang keenam, mengkritik murid di depan kelas. Yang ketujuh, membawa masalah pribadi ke dalam kelas. Yang kedelapan, tidak meluangkan waktu untuk evaluasi diri. Yang sembilan, tidak mengaplikasikan teknologi pendidikan. Yang berikut ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan pembelajaran mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Yang berikut jenis gaya mengajar dalam pembelajaran penjas. Yang pertama ada komando atau command. Yang kedua latihan atau praktik. Yang kedua timbal balik atau respect. Yang kedua evaluasi diri atau setback. Yang kelima itu inklusi atau inclusion. Yang berikut penemuan terpandu atau guide discovery. Yang berikut penemuan konvergen. Yang berikut penemuan mandiri atau produksi atau divergen. Program perencanaan individu siswa. Yang berikut inisiasi siswa. Yang terakhir melatih diri atau self training. Yang berikut keterampilan mengajar guru, yang mana di sini menurut Asril 2011, keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan mengajar merupakan bakal dan syarat mutlak bagi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik atau pengajar. Yang berikut ada macam-macam dasar keterampilan mengajar guru. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Variasi keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan membuat dan menutup pembelajaran. Yang kelima, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kesal. Yang berikut pengelolaan kelas. Menurut Sagala 2010, manajemen adalah serangkaian kegiatan penanggulangan segala sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Kelas adalah ruang yang dibatasi oleh 4 dinding
tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Tujuan pengelolaan kelas yang pertama mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung. Yang keempat, membina dan membimbing anak didik. Berikut pendekatan dalam mengolah kelas. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan, yang kedua pendekatan ancaman, ketiga pendekatan kebebasan, yang keempat pendekatan resep, yang kelima pendekatan pembelajaran, yang keenam pendekatan perubahan tingkah laku, yang ketujuh pendekatan suasana emosi dan sosial, yang ke-8 pendekatan proses kelompok, yang terakhir pendekatan elektis dan pluralistik. Berikut prinsip pengelolaan kelas. Prinsip yang pertama ada prinsip kesiapan, ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, hasil belajar, motivasi dan lain-lain. Yang berikut ada prinsip motivasi sebagai tenaga pendorong atau penarik ke arah suatu tujuan tertentu. Prinsip motivasi, suatu strategi kognitif yang mencakup masalah, isi masalah, dan memusatkan diri pada aspek relevan. Prinsip pengelolaan kelas. Prinsip ada di sini prinsip persepsi, diungkapkan berbagai sumber belajar yang diperoleh harus akurat. Yang kedua prinsip retensi. Ya, retensi adalah yang tertinggal dan dapat diingat kembali. Yang kedua prinsip transfer, suatu proses pernah dipelajari mempengaruhi suatu yang baru. Konsep keterampilan pengelolaan kelas. Yang pertama keterampilan yang berhubungan dengan pencapaian dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat efektif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran. Yang berikut keterampilan yang berkaitan dengan mengambilan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindak media untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal dalam batas tingkatan tertentu. Sekian tadi pemaparan dari saya. Mungkin apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau kurang baik dari saya membaca maupun saya memaparkan, mohon dimaklumi. Saya Ahmad Saleh ucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.